Oke, ini sudah ke-record ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang struktur data. Oke, kita pindahin dulu. Nah, ini pertemuan keempat kita ya. Ada yang tahu struktur itu apa? Struktur itu apa? Struktur kelas, struktur sekolah, struktur bangunan. Apa itu struktur? Bisa saja susunan urutan dari yang paling tinggi, yang paling besar ke yang kecil. Data. Apa itu data? Data. Contoh nih, data kelas 7, data uang jajan. Apa itu data? Sekumpulan informasi. Kita lanjut. Nah, Bapak akan mengulang sedikit tentang konsep dalam berpikir komputasional. Masih ingat AADP yang Bapak sampaikan sebelumnya? AADP, abstraksi, algoritma, dekomposisi, dan pengenalan pola. Apa itu abstraksi? Abstraksi itu mengekspresikan ide dalam suatu konteks dengan menghilangkan detail yang tidak relevan dengan konteks tersebut. Contohnya kayak gini. Dari kotak dihilangkan yang tidak perlu, kita ambil detail yang berwarna yang kita butuhkan saja. Lalu apa itu algoritma? Algoritma itu adalah menyusun instruksi langkah perlahan atau perlangkahnya yang tidak ambigu. Ambigu itu tidak jelas untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Contoh kayak gini nih, ada langkah step by stepnya. Langkah satu, dua, tiga, empat, lima, dan seterusnya. Sampai permasalahan itu selesai. Ada yang ketiga, dekomposisi. Dekomposisi itu adalah mengekspresikan ide kita dalam suatu konteks dengan menghilangkan detail yang tidak relevan dengan konteks tersebut. Contoh kayak gini. Kita hilangkan detail yang tidak perlu. Jadi segitiga, jadi bulat. Sampai bagian terkecil. Oke, terakhir AADP. P-nya adalah pengenalan pola, yaitu kita mengekspresikan ide kita dalam suatu konteks dengan menghilangkan detail yang tidak relevan dengan konteks tersebut. Nah, ini contohnya ya. Oke, pertanyaannya, mengapa struktur data itu penting? Kira-kira menurut kalian kenapa sih struktur data itu penting? Simpan dulu ya pertanyaannya. Nah, jikalau penting, mengapa struktur data itu dianggap penting? Apa alasannya nih? Struktur data itu penting. Penting nggak sih struktur data itu? Simpan dulu. Oke, yang kedua, bagaimana pemilihan struktur data yang tepat dapat mempengaruhi efisiensi sebuah program? Efisiensi itu efisien dalam segi apa sih? Waktu, biaya, tenaga, dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Nah, mengapa struktur data itu penting? Lalu kalau penting, apa alasannya? Nah, struktur data itu penting karena dia menyediakan cara yang efisien untuk menyimpan, mengatur, mengelola data. Struktur data memungkinkan kita atau memungkinkan sebuah program untuk mengakses dan memanipulasi data dengan cara yang optimal. Tanpa struktur data,
yang efektif ini, yang efisien ini, program akan sulit untuk bekerja dengan jumlah data yang besar. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana pemilihan struktur data yang tepat dapat mempengaruhi efisiensi sebuah program? Pertama nih, struktur data yang tepat dapat mengoptimalkan penggunaan memori dan mengurangi overhead yang tidak perlu. Nah, ketika kalian main game, ada istilah overhead. Overhead itu over panas. Nah, panas dia, kepanasan karena nggak kuat dia. Kedua, struktur data yang tepat memungkinkan operasi data seperti pencarian, penambahan, dan penghapusan dilakukan dengan lebih cepat. Ketiga nih, pemilihan struktur data yang tepat juga dapat meningkatkan keterbacaan dan pemeliharaan kode. Oke, kita masuk ke apa itu data. Data adalah sekumpulan fakta, sekumpulan angka, sekumpulan simbol yang dapat dikelola menjadi informasi yang berguna. Itu dikatakan dengan data. Data ini bisa berbentuk teks, angka, gambar, suara, video, itu data. Oke? Data bisa dikelompokkan dalam berbagai format dan struktur. Seperti, ada 5 nih, ada 4. Satu, data primitif. Apa itu? Tipe data dasar seperti integer, float, karakter, boolean. Itu tipe data primitif. Yang kedua, ada data terstruktur. Nah, ini data yang diorganisasikan dalam format yang terdefinisi seperti array, list, dan record. Yang ketiga, ada data yang tidak terstruktur, yaitu data yang tidak memiliki format atau struktur yang tetap, seperti teks bebas atau multimedia. Yang keempat, ada data semi terstruktur, yaitu data yang memiliki elemen-elemen yang terorganisasi, namun tidak mengikuti skema yang kaku, seperti XML dan JSON, skema baku mungkin ya. Nah, lalu apa itu struktur data? Struktur data adalah cara pengorganisasian, cara penyimpanan, cara pengelolaan data dalam suatu komputer sehingga data tersebut dapat diakses dan dimodifikasi secara efisien. Oke. Nah, ini dia. Kita akan masuk ke jenis-jenis dari struktur data. Ada berapa jenisnya? Ada 7. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oke, Bapak ulangi. Satu, stack. Dua, queue. Tiga, array. Empat, linked list. Lima, tree. Enam, graph. Tujuh, hash table. Kita masuk ke data yang pertama. Stack. Stack itu adalah tumpukan. Oke, lihat gambarnya. Menumpuk piring itu termasuk contoh stack. Stack adalah tumpukan elemen yang mengikuti prinsipnya adalah LIFO. Last in, first out. Last in, first out. Last in, first out. Last in, first out. Di mana elemen terakhir yang dimasukkan adalah yang pertama dikeluarkan. Oke, kita contohkan. Ini ada buku. Oke, kita coba turunkan elemen prinsip LIFO. Buku satu,
buku 2, 3. Yang pertama kali dimasukkan dalam tumpukannya adalah buku paling bawah. Ini namanya kelas ini. Kelas pertama masuk tom pertama ditumpuk. Kalau yang Bapak ambil yang mana? Yang atas ini last first out ya. Kalau yang Bapak masukkan pertama, di terakhir diambil. Tapi kalau Bapak tumpuk dia terakhir, yang pertama diambil. Dan itu prinsip dari stack. Sekarang kalian pikirkan satu contoh dari stack tumpukan ini. Oke, satu tumpukan piring sudah nggak boleh dipakai. Dua, tumpukan buku nggak boleh dipakai. Pikirkan ya. Oke, kita lanjut. Apa prinsipnya tadi? Last in, first out. Last in, last terakhir masuk, pertama keluar. Oke, kita lanjut yang kedua. Nah, sebelum kita lanjut, ada dua operasi nih di dalam teks ini. Pertama, ketika Bapak menambahkan elemen baru, itu disebut dengan push. Oke, di push. Oke, ketika Bapak mengeluarkan, ngambil disebut dengan pop. Sekarang kita coba. Oke, prinsipnya apa tadi? Pivot. Last in, first out. Keluarin suara. Ada dua push dan oh. Lanjut. Oke, yang kedua itu ada Q. Cara bacanya Q. Q ya, bukan kue W, bukan ya. Q cara bacanya. Oke. Q adalah antrian elemen yang mengikuti prinsip FIFO. Apa itu FIFO? First in, first out. Di mana elemen pertama yang dimasukkan adalah yang pertama dikeluarkan. Contoh nih, kita antri untuk jajan misalnya. Coba berdiri 3 orang perempuan. Oke. Bapak misalnya mau yang jualan nih. Nah, kita coba prinsip apa tadi? Vivo, first in, first out. Dari dia dulu, sini antri ke Bapak. Saya beli buku. First in, pertama masuk, pertama keluar. Ya kan? Lanjut. Oke, pertama masuk, pertama keluar. Ulangi lagi. Pertama masuk, pertama keluar. Oke, siniin punya kembali. Urutannya kayak tadi. Nah, pertama masuk, ngasihin ke bapak, pertama keluar. Pertama masuk, pertama keluar. Pertama masuk, pertama keluar. Seperti itu seterusnya. Oke, Vivo first in, first out. Kita lihat operasinya. Nah, operasinya itu ketika ditambahkan, ketika dia ada ke Bapak disebut dengan NQ. NQ. Nah, kalau keluar, ini dia keluar disebut dengan DQ. Oke, ini dia berdiri. Yang tidak berdiri sebutkan apa namanya? SQ. Lanjut Mutia. Berdiri di sini. Lihat Bapak.
Nah, apa? Belakangnya Lydia. Apa? Thank you. Alfia. Yang pertama di luar siapa? Lydia. Yang pertama dilayani. Sini tadi apa? P. First in, pertama datang, pertama dilayani. Duduk misalnya. Nih, duduk misalnya. Kalau keluar disebut dengan apa prosesnya? Thank you. Oke, ingat ya. Tadi kalau stack itu apa tadi? Push. 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 Kalau kita lanjut yang ketiga. Ingat ya, sudah ada 4 nih operasinya nih. Oke, yang ketiga itu ada array. Array itu adalah deretan atau baris elemen yang diurutkan dan bisa diakses menggunakan nomor urut atau indeks disebutnya. Oke, bayangkan deretan kursi di bioskop. Setiap kursi punya nomor urut sendiri. Dan kita bisa langsung menunjuk ke kursi tertentu berdasarkan nomor urut. Contoh lainnya adalah kursi penonton dalam stadion sepak bola. Kan ada kursinya tuh. A1, A2, A3, A200. Lanjut, A300 misalnya, A301. Nah, itu disebut dengan array. Array ya. Kita lihat juga istilah pada array itu. Nah, istilah pada array itu ada dua. Satu, dua. Nah, istilah pada array itu ada dua. Satunya elemen, duanya indeks. Apa itu elemen? Data tunggal yang disimpan dalam array. Kalau indeks apa? Posisi atau urutan dari elemen dalam array. Kita coba nih. Data tunggal yang disimpan dalam array disebut dengan elemen. Sedangkan indeks adalah posisi atau urutan dari elemen array. Contoh, berdiri 3 orang, 5 orang, 6 orang laki-laki. Ini berdiri. Yo, menghadap ke sana ya. Jadi, baik di sini menghadap ke sana. Karena ya. Ini disebut dengan apa? Urutan ini tadi. Elemen. Pak, elemen ya, data tunggal. Ini data 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa datanya? Ada 6. Tapi kalau posisi urutannya disebut dengan indeks. Kalau elemen itu dimulai dari angka 1. Kalau indeks dimulai dari angka 1, 2, 3, 4. Indeksnya? Kalau indeks. Berapa? 3. 1, 2, 3. Rangga indeks ke berapa? 2. Karena dibeli dari 0. 1, 2. Sekarang kita ulang. Oke. Wirdan elemen ke berapa? Nah, 6. Wirdan indeks ke berapa? 5. Alfi elemen ke berapa? Alfi elemen ke berapa? Indeks berapa? 3. Ingat ya, elemen itu mulai dari angka nah, sekarang balik ke materi. Kalau Bapak sebutkan namanya, lalu Bapak tanya elemen. Lalu disebutkan urutan kalian berapa. Jadi elemen itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Waktu elemen berapa?
Dua. Filter, indeks keberapa? Lima. Neo, elemen keberapa? Yuna, indeks keberapa? Empat. Indeks ke? Empat. 0, 1, 2, 3, 4. Sampai sini paham? Oke, tepuk tangan untuk yang Oke. Nah, ingat ya, istilah pada kali itu ada dua. Elemen dan indeks. Oke, kita lanjut yang keempat. Yang keempat itu ada link list. Link list. Nanti kita coba praktekkan ya. Link list ini adalah rangkaian elemen yang terhubung satu sama yang lainnya. Di mana setiap elemennya itu disebut dengan nodes. Setiap elemennya disebut dengan nodes. Nah, memiliki alamat menuju elemen berikutnya. Kita coba bayangkan rantai sepeda deh. Rantai sepeda. Oke, sudah dibayangkan. Setiap bagian dari rantai sepeda tersebut, dia terhubung ke bagian berikutnya. Betul tidak? Kalau tidak terhubung berarti rantai sepedanya putus berarti ya. Oke. Dan kita bisa mengikuti rantai dari satu ujung ke ujung yang lainnya. Betul? Betul ya. Sekarang kita coba nih. Pada link list itu ada tiga istilah. Ada node, ada head, ada tail. Node, head, tail. Jadi yang mana yang node? Node itu adalah setiap elemen dalam link list disebut dengan node. Berarti ini node. Itu 2, 3, 4 node. Kalau head itu mana? Head itu adalah node pertama dalam link list disebut dengan head. Ini node pertama. Oke? Kalau ini disebut apa tadi? Itu 2, 3, 4 node. Node. Kalau node pertama disebut dengan kepala paling atas head. Oke? Kalau tail, tail itu adalah node terakhir dalam list. Yang mana berarti? Oke, betul. Oke, ini namanya ini, ini, A, pelajaran ini Bapak ajarkan di kelas 7. Materinya adalah struktur data, kata rahasia. Oke, sekarang kita coba nih. Em, yang belum berdiri, coba berdiri. Yang belum berdiri, coba berdiri. Ayo, cepat. Waktu. Ayo, cepat. Waktu. Ya, di sana ya. Oke, perhatikan. Kalau Bapak hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Itu berapa? Itu setiap elemen disebut dengan nama. Sekarang setiap elemen itu apa kasih nama? Jaka, Riki, Yilmar, Fikri, Daniel, Sylvia. Jaka, Habib, Yilmar, Fikri, dan Daniel. Oke, ini disebut dengan benar. Jaka aja disebut dengan head. Dedi disebut dengan nah sekarang oh iya. Sekarang isinya kayak gini. Coba berpegangan tangan. Berpegangan tangan kalian. Nah, berpegangan tangan. Nah, ini dari orang yang terakhir nyambut ke enggak putus ya yang itu tangan.
Boleh duduk kembali. Oke, kita percepat ya karena waktunya sudah habis. Nah, yang kelima itu ada tree. Tree itu adalah struktur hierarki yang terdiri dari nodes, di mana setiap nodes dapat memiliki anak dan suatu induk. Ini contoh silsilah keluarga. Kakek punya anak dua, ibu kita punya anak kita punya anak lagi itu. Tree ya. Yang ke, nah istilah tree itu ada root, oke, kita lanjut. Yang keenam ada grab. Grab itu kumpulan titik. Contohnya kita bisa pakai kota. Kota Bandung terhubung dengan Kabupaten Cimahi. Kabupaten Bandung Barat seperti itu ya. Kita lanjut nih. Yang tujuh yang terakhir hash table. Hash table itulah struktur data yang memetakan kunci ke nilai menggunakan fungsi hash. Oke, agar pencarian cepat. Contoh pencarian di kotak telepon. Kalian cari nama, misalnya nama Bapak Raffi, kalian ketik kan? Raffi, muncul kan? Muncul langsung. Oke, ada pertanyaan? Tidak, kalau nggak ada kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.